Selamat siang, perkenalkan nama saya Elizabeth Kurniati, Prodi Kimia semester 6. Di sini saya akan menjelaskan contoh reaksi SN1E1 dan SN2E2. Yang pertama yaitu reaksi SN1E1, di mana reaksi SN1E1 ini penyerangannya yaitu dimulai dari dari depan living room. Di sini saya mengambil contoh struktur yaitu 3,5 dimetil 3 siklopropil heptil bromida ditambah dengan butanol. Mekanisme reaksinya yaitu dimana struktur dari 3,5 dimetil 3 siklopropil heptil bromida ini saya gambarkan strukturnya seperti ini ditambah dengan butanol. Kemudian mekanisme reaksinya yaitu seperti pada struktur berikut ini, yaitu senyawa 3,5 dimetil 3 siklopropil heptil bromida kita reaksikan dengan butanol. Kita perhatikan pada senyawa berikut terdapat desakan elektron dari CH3 ke CH2, kemudian dari CH3 ke CH, sehingga di CH ini mengalami penumpukan jumlah elektron dan elektronnya akan terpolarisasi ke CH2, sehingga kemudian dari CH3 ke C, dan dari terdapat desakan elektron dari siklopropil ke C, sehingga di atom C ini mengalami penumpukan jumlah elektron dan elektronnya akan terpolarisasi ke CH2, dari CH2 ke CH2 yang ini. Kemudian antara CH2 dengan Br, elektronegatifan yang paling kuat adalah Br, sehingga ikatannya putus ke Br. Br menjadi min dan CH2 menjadi plus. Kemudian kita perhatikan pada senyawa butanol, ikatan yang paling stabil yaitu ikatan antara O dengan H, sehingga pemutusannya menuju ke atom O. O menjadi min dan H menjadi plus. O min ini akan disebut sebagai nukleofilik yang akan melakukan penyerangan pada senyawa 3,5 dimetil 3 siklopropil heptil bromida. Kita perhatikan O- ini dia akan bereaksi dengan CH2+ menghasilkan senyawa eter. Kemudian H+ ini akan berikatan dengan Br- menghasilkan senyawa HBr. Kita perhatikan bahwa O- yang ini tadi dia akan bereaksi dengan CH+, sehingga hasilnya yaitu CH2, saya tulis hasilnya yaitu CH2 O, CH2 CH3 tambah HBr. Karena di sini menggunakan 2 molekul, maka sisanya yaitu ada Br- dan masih ada CH2+. Kemudian kita perhatikan terdapat desakan elektron dari CH3 ke C dan dari siklopropil ke C, sehingga di C ini mengalami penumpukan jumlah elektron dan elektronnya akan terpolarisasi ke CH2, mengakibatkan ikatan antara CH ini menjadi tidak stabil, sehingga ikatannya putus, di mana pemutusannya menuju ke atom C. C menjadi C- dan H menjadi H+. Kemudian C- ini dia akan berinteraksi dengan CH2+, sehingga menghasilkan ikatan rangkap antara CH dengan CH2. Kemudian H+ ini dia akan berikatan dengan HBr, sehingga menghasilkan senyawa atau menghasilkan 2 molekul HBr. HBr ini tambah H+ tambah Br- ini menghasilkan HBr, sehingga jumlah HBr-nya menjadi 2 molekul HBr.
kita tulis hasilnya, yaitu dimana ikatan antara CH- ini dengan CH2+ kan ini menghasilkan ikatan rangkap antara CH dengan CH2. Kemudian kita perhatikan hasil reaksinya, yaitu CH3 CH2 CH CH3 CH2 C CH3 C siklopropil CH ikatan rangkap CH2. Nama senyawanya yaitu 3,5 dimetil 3 siklopropil heptana. Ini sebagai E1-nya. Kemudian SN1-nya yaitu senyawa 3,5 dimetil 3 siklopropil heptil butil eter. Yang kedua yaitu reaksi SN2E2, di mana reaksi SN2E2 ini proses penyerangannya yaitu bisa dari depan dan bisa dari belakang living room. Di sini saya mengambil contoh senyawa 3,3 dimetil 2 etil oktil klorida tambah KCN. Mekanisme reaksinya yaitu seperti yang saya tulis pada struktur ini. Kita perhatikan terdapat gaya kolom dari CH3 ke CH2 dan seterusnya, kemudian dari CH3 ke C, dari CH3 ke C, sehingga di C ini mengalami peningkatan jumlah elektron dan elektronnya akan terpolarisasi ke CH. Kemudian pada CH ini juga terdapat desakan gaya kolom dari etil ke CH, sehingga di CH ini mengalami penumpukan jumlah elektron juga dan elektronnya akan terpolarisasi ke CH2, sehingga di CH2 ini elektronnya menjadi tidak stabil dan menjadi tidak stabil antara C dengan Cl, ikatan antara C dengan Cl, di mana juga antara C dengan Cl keelektronegatifan yang paling kuat adalah Cl, sehingga pemutusan ikatannya menuju ke Cl. Cl menjadi Cl- dan CH2 menjadi CH2+. Kemudian kita perhatikan pada senyawa KCN, antara K dengan C keelektronegatifan yang paling kuat adalah C, sehingga pemutusannya menuju ke atom C. C menjadi Cn- dan K menjadi K+, di mana Cn- ini sebagai nukleofilik, dan nukleofilik ini Cn- akan berikatan dengan CH2+. Cn- ini akan berikatan dengan CH2+, hasilnya yaitu CH2Cn. Kemudian K+ ini berikatan dengan Cl- menghasilkan KCl. Kemudian kita perhatikan pada senyawa berikut terdapat gaya kolom dari CH3 ke C dan dari CH3 ke C. Begitu juga pada C, sehingga di C ini elektronnya mengalami peningkatan sehingga elektronnya akan terpolarisasi ke CH, dan terdapat gaya kolom juga dari CH3CH2 ke C, sehingga di C mengalami peningkatan jumlah elektron sehingga elektronnya menjadi tidak stabil antara C dengan CH dengan CH2, di mana yang paling mudah putus itu ikatan antara C dengan H, di mana pemutusannya menuju atom C. C menjadi min dan H menjadi plus. Kemudian C min ini akan berikatan dengan CH2+, membentuk ikatan rangkap antara C dengan CH2. Kemudian H+ ini akan berikatan dengan Cl-, menghasilkan senyawa HCl. Jadi hasil reaksinya yaitu saya tulis CH3 CH2 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 C
CH3, CH3, CH2, CH3, C rangkap CH2. Ini sebagai struktur ini sebagai E2-nya, di mana nama senyawanya yaitu 3,3 dimetil 2 etil oktena, dan sebagai SN2-nya yaitu nama senyawanya yaitu 3,5 dimetil 2 etil sianuoktana, dan hasil sampingnya itu KCl tambah HCl.